Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ronald Adrian selaku dosen dari Praktikum Keamanan Informasi 1. Yang kami hormati juga kepada Ibu Niki Hidayati selaku dosen juga di Praktikum Keamanan Informasi 1. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Sigit Baucayanto dengan nomor induk mahasiswa 2457222 SV 17669 akan melakukan praktikum mengenai CyberOps Associate version 1 pada skill assessment untuk bisa memenuhi UAS pada mata kuliah Praktikum Keamanan Informasi 1. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk bisa melakukan praktikum menggunakan aplikasi yang bernama VirtualBox yang terintegrasi langsung dengan CyberOps Security Onion. Baik, mungkin di sini saya akan mencoba untuk langsung mempraktikannya dan langsung melakukan analisis terhadap apa yang saya lakukan kali ini. Baik, untuk tahap pertama, silakan untuk bisa membuka untuk layanan dari VirtualBox itu sendiri. Maka dari itu di sini Sigit sudah menginstal untuk layanan dari CyberOps Security Onion yang nantinya akan kita gunakan. Kemudian untuk bisa mengawalinya, kita akan melakukan untuk proses start dari virtual machine tersebut. Kita tunggu beberapa saat untuk prosesnya. Baik, kita masih menunggu untuk proses dari membuka CyberOps Security Onion tersebut. Baik, sekarang sudah terbuka, maka dari itu kita masih menunggu selama beberapa detik ke depan untuk bisa memastikan bahwasannya dari CyberOps Security Onion ini bisa berjalan dengan baik dan nantinya bisa kita gunakan untuk proses praktikum pada skill assessment kali ini. Sesuai dengan fungsinya, bahwasanya pada praktikum kali ini kita akan melakukan evaluasi dari event alert dari menggunakan Squill dan juga menggunakan Kibana. Nah, jadi Squill ini merupakan sebuah software yang nantinya itu akan digunakan untuk bisa menganalisis terkait dengan Trojan atau terkait dengan serangan keamanan informasi itu sendiri. Dan terkait dengan Kibana ini sendiri merupakan sebuah browser ataupun seperti Chrome ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, yang nantinya itu akan digunakan untuk mengecek hasil konfigurasi dan untuk mengecek titik-titik kerentanan yang ada pada proses praktikum kali ini, seperti itu. Baik, sekarang masih proses inisiasi dan semuanya terlihat baik ya. Rekan-rekan sudah menunjukkan oke, yang berarti di sini untuk prosesnya aman, seperti itu. Dan pastikan juga bahwasannya untuk rekan-rekan juga menggunakan komputer dengan host yang setidaknya itu ada 8 GB untuk RAM minimalnya dan juga untuk spesifikasi ruang kosong itu adalah 45 GB sehingga teman-teman nanti ketika melaksanakan praktikum ini lancar dan tidak ada kendala. Baik, sudah muncul untuk halaman dari Security Onion-nya, maka dari itu ini merupakan pack login dari Security Onion yang akan kita gunakan. Nah, untuk masuknya sendiri, rekan-rekan, di sini kita bisa menggunakan analis ya masuknya untuk username-nya, terus kemudian untuk password-nya itu kita bisa menggunakan CyberOps ya. Ini masih default karena ini masih settingan dari pabrik seperti itu atau settingan awal mulanya. Baik, kemudian kita akan klik login untuk bisa masuk ya. Baik, kita tunggu beberapa saat karena memang kita menyesuaikan dari kondisinya rekan-rekan semuanya. Dan untuk Security Onion ini membutuhkan RAM minimal 4 GB dan kita juga menggunakan ruang di situ sekitar 25 GB ya teman-teman ya. Pastikan teman-teman juga lancar untuk akses internet karena nanti kita juga akan berhubungan dengan internet untuk bisa menghubungkan ke akses browser seperti itu teman-teman. Baik, kita masih menunggu proses untuk inisiasi untuk loginnya ya teman-teman semuanya. Baik, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya, untuk tampilan awal dari Security Onion-nya sudah terlihat dengan jelas ya. Maka dari itu ini merupakan tampilan desktop awal dari Security Onion. Nah, untuk tahapan pertama yang akan kita lakukan dalam proses praktikum kali ini yaitu adalah melakukan pengecekan terlebih dahulu melalui New Terminal ya. Jadi di sini nanti kita bisa klik kanan, terus kemudian kita bisa pilih untuk Open Terminal ya, teman-teman semuanya. Dan kita tunggu beberapa saat lagi untuk bisa
sampai muncul ya jendela dari analis at search onion ini sendiri. Nah, sudah muncul teman-teman semuanya, maka dari itu sekarang kita ketikkan perintahnya untuk melaksanakan praktikum dengan cara sudo so strip status ya. Nah, di sini nanti kita akan melihat status yang ada. Nah, ketika kita diminta untuk memasukkan password, maka kita isikan juga sama passwordnya, yaitu adalah CyberOps, dan kita enter, dan akan muncul analisa rekan-rekan semuanya. Baik sih, kita akan scroll ke bawah seperti ini supaya terlihat dengan jelas dan semuanya tahu. Baik, di sini semuanya sudah terlihat dengan baik bahwasanya nanti ketika kita akan menggunakan layanan dari Squil ini juga bisa berjalan ya, karena nanti tahapan awalnya pun kita akan menggunakan picap agen dari Squil dan juga akan menggunakan snort dari agen dari Squil ini sendiri, dan juga akan melihat dari Unified format yang akan kita konfigurasikan nanti. Nah, di sini mungkin ada beberapa yang mungkin file, tapi tidak apa-apa, karena nanti kita akan menggunakan Kibana di tahap akhir dan akan kita cek lagi pada analis yang berikutnya. Baik, kemudian karena sudah selesai semuanya untuk proses pengecekannya, dan sekarang kita akan mulai untuk melakukan praktikum dengan menggunakan Seguil. Ya, kita buka dengan cara double klik atau klik kanan, dan kita open dari software-nya sendiri ya, teman-teman ya. Dan kita masih menunggu lagi untuk proses integrasi dengan software Seguil untuk bisa muncul ke halaman awalnya. Baik, kita masih menunggu ya rekan-rekan semua. Baik, di sini kita sudah melihat bahwasannya ini merupakan tampilan awal pack login ketika kita mau memasuki Squil ya. Ini version 0.9.0 ya. Jadi di sini untuk username sama, kita masih menggunakan username yang sama, yaitu adalah analis ya, teman-teman semuanya, seperti kita login di awal tadi. Dan untuk passwordnya adalah CyberOps sama, dan kemudian kita klik OK untuk bisa melanjutkan login menggunakan Squil ini sendiri, teman-teman. Baik, kemudian di sini ketika kita akan menggunakan seguil.net ini, teman-teman, di sini nanti kita akan muncul untuk jendela memilih network monitor yang akan kita analisis dan akan kita teliti dalam proses praktikum ya. Di sini kita checklist semuanya karena kita membutuhkan semua informasi dan data yang akan kita gunakan dalam proses praktikum. Kemudian sekarang kita scroll ke bawah dan kemudian kita akan start Seguil ini, teman-teman. Dan kita akan menunggu selama beberapa saat untuk proses inisiasi lagi. Dan kita sudah tiba pada tahapan yang berikutnya, rekan-rekan semuanya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, bahwasanya ini merupakan tampilan awal dari jendela Seguil, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi ini merupakan tampilan awalnya. Nah, untuk melakukan proses dan tahapan pertama pada gather basic information, ya di sini kita akan mengidentifikasi terkait dengan kerangka waktu serangan Trojan menggunakan inisiasi pusdo ataupun sintak pusdo, yang nantinya akan melihat tanggal serta perkiraan waktu terjadinya serangan keamanan informasi ini sendiri. Nah, nantinya kita bisa klik di bagian tab ini, query, terus kemudian kita masukkan ke dalam query event table, karena nantinya kita akan melihat dan langsung bisa mengetahui ya teman-teman ya, menggunakan jendela query builder ini sendiri yang akan muncul, dan nantinya kita akan menginisiasi berdasarkan perintah yang akan kita tulis di sini. Ya, perintahnya di sini where event dot, kemudian kita akan masukkan sintaknya ya teman-teman ya, signature, kemudian di sini like ya teman-teman, like, terus kemudian di sini kita kasih petik 1, terus kemudian kita kasih tanda person ya, terus kemudian kita klik perintah yang kita gunakan kali ini, yaitu adalah pushdo, kemudian kita kasih untuk person lagi dan petik 1 lagi. Baik, ketika sudah, maka ini merupakan inisiasi yang akan kita gunakan, yaitu adalah signature, like, petik 1, terus kemudian juga ada person, pushdo, person, petik 1 lagi. Baik, ketika sudah, maka sekarang kita akan melakukan proses ataupun tahapan ya teman-teman ya. Di sini kita bisa scroll ke bawah teman-teman, atau mungkin kita akan zoom supaya lebih jelas lagi untuk tampilannya. Dan sekarang kita akan submit untuk bisa mengetahui hasilnya seperti apa ya. Baik,
Nah, di sini nanti akan langsung muncul teman-teman ya, 8 row query seperti yang sudah teman-teman lihat ya di sini 8, dan ketika ada indikasi ataupun ada message seperti ini, maka teman-teman tinggal klik OK saja, tidak masalah. Dan di sini kita bisa tahu bahwasanya ada 8 ya, 8 row information yang disajikan pada menu event query yang pertama ini. Dan di sini nanti kita bisa tahu bahwasanya kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya, teman-teman ya, terkait dengan identifikasi kerangka waktu serangan Trojan Pusdo, termasuk dengan tanggal dan perkiraan waktunya. Nah, di sini kita bisa melihat pada jendela ini. Nah, di sini sudah lengkap sekali berdasarkan date and time, bahwasanya untuk serangan yang pertama itu terjadi pada tanggal 27 bulan 6 tahun 2017 pada pukul 13:44 dan lebih 1 detik ya. Nah, di sini nanti sudah lengkap dari pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman tinggal melihat informasi ini berdasarkan informasi yang tertera pada date and time ya. Dan mungkin ini salah satu contohnya adalah di tanggal 27 bulan 6 tahun 2017, dan ini waktunya adalah di jam 13:38 dan lebih 34 detik sampai dengan 13:44 sampai dengan 32 detik seperti itu. Baik, untuk case yang pertama sudah terselesaikan. Terus kemudian di sini kita diminta untuk bisa membuat daftar peringatan yang dicatat selama jangka waktu pada langkah yang kita lakukan kali ini. Nah, di sini teman-teman kita akan menulis nih daftar serangan ya yang terjadi pada proses kali ini seperti itu. Nah, di sini nanti kita bisa melihat untuk daftar proses dan serangan ini. Nah, di sini juga sudah ada event message ya, secara lebih jelas lagi. Nah, di sini nanti kita bisa klik ya, teman-teman ya. Kemudian nanti akan muncul jenis-jenis serangannya. Nah, ini seperti yang pertama itu ada ET, current event, win HTTP request, downloading .exe ya. Ini seperti ketika kita itu mendownload sebuah win HTTP request. Nah, ini mungkin serangannya muncul lewat itu. Nah, kemudian juga ada add policy pe.exe or DLL window file download HTTP. Nah, nanti kalau sedikit bisa berikan keterangan, nanti mungkin lebih lengkapnya ada di laporan praktikum ya, Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan semuanya. Nah, ini mungkin sebagai contoh, dan mungkin teman-teman juga bisa melihat ini berdasarkan event message yang ada pada tampilan berikut ini, seperti itu. Nah, jadi seperti itu, dan kemudian kita lanjutkan lagi untuk bisa mengetahui bagaimana sih kita bisa tahu tentang IP intern dan juga IP ekstern ya. Nah, untuk bisa mengetahui IP internal dan juga IP eksternal, kita bisa melihatnya melalui real time event. Nah, di sini nanti kita bisa mengetahui segmentasinya itu bagaimana untuk IP yang internal dan juga IP yang eksternal. Nah, di sini kita bisa lihat tadi berdasarkan klasifikasi yang terjadi pada data di datasheet tersebut ya, teman-teman ya, bahwasanya kita bisa tahu untuk IP internal pada proses kali ini itu ada di 192.168.1.96. Nah, di sini kita bisa klasifikasikan sebagai IP internal atau IP intern ya, seperti itu. Dan kemudian untuk selanjutnya untuk IP eksternal atau IP ekstern, nah di sini kita bisa tahu berdasarkan cakupan yang kita teliti di sini. Nah, misalkan di sini kita mengambil contoh dari bagian section ini, terus kemudian kita sampai ke bagian segmentasi yang ini. Nah, di sini kita bisa analisis untuk IP eksternal itu berapa saja. Nah, itu ada 143.95.151.192 dan juga ada juga 119.28.207, 145, 131.10.21, dan juga di sini teman-teman juga bisa tahu tentang 62, 210, 150, 158, dan juga ada 208, 67, dan juga ada 222, 222 itu juga IP eksternal, dan di sini ada 208, 83, 223, 34, dan diakhiri dengan 198, 185, 250. Nah, itu merupakan IP eksternal yang nanti secara lengkap akan ada di laporan praktikum sebagai bukti secara tulis ya, teman-teman ya. Kalau ini mungkin sebagai langkah-langkah supaya kita bisa tahu untuk tahapan dalam proses praktikum menggunakan Squil dan juga Kibana, seperti itu.
Baik, kemudian untuk part pertama sudah selesai ya teman-teman semuanya dan juga Bapak Ibu, maka dari itu untuk section pertama pada soal pertama sudah bisa sedikit selesaikan dengan baik, yaitu tentang bagaimana cara kita bisa menghubungkan dari security onion ini ke dalam proses yang kita gunakan kali ini menggunakan SQL ya, itu pada bagian gather the basic information dan juga pada part yang kedua tentang gather basic information juga, tetapi tentang mengklasifikasikan waktu serangan, terus kemudian daftar jenis serangan, dan juga terkait dengan klasifikasi IP internal dan juga IP eksternal. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan proses yang berikutnya, yaitu tentang learn about exploit. Nah, terkait dengan exploit ini sendiri nanti, kita akan mengetahui terkait dengan peringatan apa saja sih yang akan diberikan oleh exploit ini. Nah, di sini nanti kita bisa tahu tentang case yang pertama, itu tentang infected host ya, pada tahapan pertama, di mana nanti kita akan diminta untuk alamat IP mana dan juga MAC dari komputer yang mana itu yang terinfeksi. Nah, itu kita bisa langsung mengetahuinya ya, teman-teman ya. Itu menggunakan network miner kayak gitu. Nah, itu untuk bisa melakukan pencarian kayak gitu ya. Nah, terus nanti kita juga diminta untuk analisis untuk bagian vendor chipset yang mana yang ada pada NIC-nya. Nah, mungkin di sini kita langsung bisa mengetahui ya teman-teman ya. Mungkin di sini kita berikan contoh untuk analisis sistem pertama pada alert ID yang 5410 ya, 5410. Terus kemudian kita klik kanan dan juga kita pilih yang network miner ini. Kemudian tunggu selama beberapa saat ya sampai dengan munculnya jendela dari network miner ini. Oke, nah di sini kita klik OK. Nah, di sini nanti kita akan langsung bisa melihat ya teman-teman semuanya. Kita tunggu dahulu untuk tampilan dari network minernya. Baik, masih proses analisis ya ini ya, masih proses inisiasi ya. Baik, nah di sini sudah muncul ya teman-teman semuanya untuk informasi dari jendela yang ada di network miner pada 5410 tadi. Nah, di sini kita bisa langsung melihat ya, mungkin sedikit bisa scroll ke atas ya. Nih, network miner version 2.4. Nah, di sini kita bisa langsung melihat untuk perangkat mana yang mungkin terdeteksi ya teman-teman ya berdasarkan case yang kedua tentang learn about the exploit gitu ya. Nah, jadi di sini kita langsung bisa tahu tentang alamat IP mana dan juga MAC address dari komputer yang terinfeksi. Nah, ini MAC address-nya sudah jelas ya, 0015C5DEC73B dan juga untuk alamat IP-nya adalah 192.168.196 itu yang terinfeksi dan juga untuk vendor NIC-nya itu adalah Dell's Inc ya. Nah, jadi kita sudah langsung mengetahuinya melalui proses yang tadi, teman-teman semuanya. Dan kemudian untuk case yang selanjutnya, berdasarkan peringatan tersebut itu kapan sih tanggal dan juga waktu dalam segmen UTC. Nah, bagaimana PC tersebut itu bisa terinfeksi kayak gitu. Nah, di sini nanti kita langsung bisa melihatnya juga ya melalui laman yang ada di sini. Laman yang sudah kita buka tersebut ya. Nah, di sini nanti kita langsung bisa melihat di sini nanti akan muncul secara langsung residensial waktu dari kapan ketika terjadinya serangan tersebut, seperti itu. Baik, mungkin sekarang kita coba lagi ya teman-teman ya. Tadi agak sedikit close untuk halaman Windows-nya, tidak apa-apa. Kita coba untuk network miner-nya lagi. Dan sekarang kita akan melihat bagian jendela tersebut ya untuk menentukan tanggal dan waktu sesuai dengan apa yang sudah tercatat pada soal tersebut, seperti itu.
Baik, berdasarkan informasi yang ada pada network miner ini, teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa tahu untuk timestamp-nya itu berapa. Nah, jadi untuk proses serangan ini sendiri itu terjadi pada tanggal 27 bulan 6 di tahun 2017 ya. Untuk waktunya sendiri adalah jam 13 lebih 38 lebih 30 detik ya. Untuk time-nya sendiri berbentuknya UTC. Nah, untuk jenisnya sendiri nih, teman-teman ya, untuk malware-nya itu adalah kita bisa lihat ya pada tampilan yang berikut ini, teman-teman ya. Malware yang menyerang itu apa sih? Nah, itu ada gerv.gun dengan versi yang kedua, teman-teman ya. Dan ini bisa dieksekusi menggunakan Trojan Pushdog seperti itu, teman-teman ya. Nah, jadi itu dan tadi ada pertanyaan juga melalui soal ini bagaimana malware ini bisa menginfeksi PC kita ataupun PC dari yang terjadi pada tanggal tersebut. Nah, jadi di sini teman-teman pengguna pada PC dengan nomor IP 192.168.196 ini tuh mengakses sebuah domain yang berbahaya kayak gitu ya. Dan ini sebuah Trojan Pusdo ini digunakan untuk bisa menginstal malware gitu ya. Nah, jadi kemudian kita tahu bahwasanya untuk Pusdo sendiri itu merupakan Trojan. Nah, ini mungkin Trojannya itu seperti Trojan pengunduh ya atau download. Nah, yang artinya tujuannya itu adalah mengunduh dan menginstal perangkat lunak berbahaya sebagai tambahan gitu ya. Tapi mungkin kita tidak sadar pada waktu itu. Nah, ketika dijalankan, Pusdin itu melaporkan kembali ke salah satu dari beberapa lemat IP server yang nantinya itu akan dikontrol ya, yang tertanam di dalam kodenya itu sendiri seperti itu dan kemudian server itu tuh akan mendengarkan pada port TCP 80 dan nantinya akan berpura-pura menjadi server web Apache ya. Kita tahu ya bahwasanya Apache itu adalah server web server seperti itu dan kemudian jika permintaan dari HTTP ini berisi parameter yang benar atau satu atau lebihnya ini dapat dieksekusi dan akan dikirim langsung menggunakan HTTP teman-teman dan nantinya malware yang akan diunduh oleh Pusdo ini itu bergantung pada nilai yang mengikuti pada bagian tadi ya s strip underscore dari URL itu sendiri. Nah, jadi seperti itu untuk prosesnya bagaimana malware ini itu menginfeksi sebuah PC yang awalnya itu pada mulanya itu kita anggap tidak berbahaya, tetapi ketika kita mengunduhnya justru itu merupakan sebuah malware yang akan mengancam keselamatan dari PC kita atau bahkan dari keamanan informasi itu sendiri seperti itu. Dan untuk prosesnya, teman-teman, untuk Pusdo ini akan melacak alamat IP korban. Nah, apakah orang itu tuh adalah administrator di komputer atau bukan, kayak gitu ya, untuk tujuannya. Dan kemudian dari nomor seri hard drive utama mereka itu akan diperoleh oleh kode kontrol, yaitu yang bernama Smart RCV Drive Data I/O ya. Karena memang yang diserang itu merupakan bagian data atau merupakan sebuah pemegang administratornya seperti itu. Dan kemudian akan dipilah apakah sistem dari file NTVS ini itu akan mengalami berapa kali sistem korban itu telah mengeksekusi varian dari Fusdo itu sendiri. Dan terkait dengan versi operating system Windows seperti yang dikembalikan lagi oleh panggilan API pada get version X ini sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Dan nanti lebih detail akan sedikit jabarkan lagi ke dalam laporan praktikum responsi itu sendiri. Nah, itu merupakan step pertama ya, sudah berhasil sedikit lakukan pada proses praktikum kali ini. Dan kemudian untuk yang step yang kedua tentang examine the exploit gitu ya. Kita akan melihat informasi peringatan terkait dengan permintaan HTTP GET. Nah, ini kita sudah pelajari juga pada segmen yang sebelumnya tentang HTTP GET, HTTP response, seperti itu. Dan file apa yang diunduh itu nanti akan sedikit tampilkan dan akan sedikit buktikan melalui praktikum berikut ini. Nah, nantinya kita juga akan tahu tentang domain berbahaya apa sih yang diakses oleh si korban ini, seperti itu. Baik, untuk prosesnya, kita kembali lagi ke laman ini ya, teman-teman ya, ke laman yang sudah kita tentukan tadi, yaitu pada bagian SQL. Nah, kita kembali lagi di sini, dan kemudian kita lakukan analisis, kita contohkan di sini pada segmen yang 5410 lagi ya, kita coba untuk melakukan proses, tapi di sini nanti kita klik kanan dan kita klik transkrip. Nah, karena kita akan melihat proses ataupun recognizing yang ada pada segmen ini. Seperti itu. Kita tunggu beberapa saat dan kemudian akan muncul ya, teman-teman ya, untuk dari segi transkripnya ini sendiri. Baik, di sini sudah muncul pada ID alert ID pada Seconation in part 1 underscore 400 and
Ya, di sini kita bisa melihat ya teman-teman ya, terkait dengan serangannya itu apa gitu ya, terkait dengan permintaannya. Nah, di sini kita bisa tahu terkait dengan domain yang berbahaya itu ini teman-teman semuanya ya, kita bisa melihat get RV, GAN. Nah, ini terus kemudian terkait dengan file yang diunduh kayak gitu ya, file yang diunduh kayak gitu itu kita bisa melihat menggunakan host ini medyet.com ya, ini domain yang berbahaya, terus kemudian ini file yang diunduh ya teman-teman semuanya kayak gitu. Nah, kita bisa melihat berdasarkan informasi ini. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk bisa melihat informasi yang lain ya, karena memang dari segi soal praktikum ini sendiri kita harus bisa mengamati apa saja terkait dengan permintaan HTTP GET ini, file apa saja yang diunduh. Nah, kita harus bisa telusur bersama-sama teman-teman di sini. Nah, tadi yang di bagian ID 5410, sekarang kita melihat di 5420. Kita klik kanan, kemudian kita pilih transkrip lagi. Ya, sudah muncul lagi ya rekan-rekan semuanya. Ini merupakan halaman dari Seconian Import 420. Nah, di sini kita bisa melihat untuk host long-nya ini ya, untuk bagian domain yang berbahaya ini ada longheartstudio.nl, dan kemudian ini permintaan HTTP GET-nya yang tadi dilakukan ya oleh si korban itu, seperti itu ya, itu di bagian ini. Dan kemudian kita pilih lagi untuk ID yang sekiranya itu terdapat hal yang berbahaya juga. Nah, di sini kita bisa melihat dari 5421, kemudian kita analisis dengan klik kanan, kemudian kita klik transkrip ya. Kemudian kita akan mendapatkan informasi detail apa yang dilakukan oleh si korban ini, kayak gitu ya. Pada screen import 421, kayak gitu. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi detailnya juga, teman-teman semuanya. Pada bagian domain yang berbahaya itu ada vantage.pointtechnology.com. Ini merupakan domain yang berbahaya. Terus kemudian di sini kita bisa tahu tentang apa sih permintaan dari HTTP itu, HTTP GET ya, tentang domain yang berbahaya dan juga file yang diunduh ya teman-teman semuanya. Di sini sudah lengkap menggunakan OS apa, terus kemudian menggunakan version berapa. Nah, di sini sudah lengkap ya teman-teman semuanya. Kita bisa melihat berdasarkan data analyze yang disediakan pada segmen kali ini kayak gitu. Nah, terus kemudian kita akan melihat ke segmen berikutnya. Untuk soal yang ini Sigit sudah selesaikan dengan tuntas Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Dan sekarang kita akan melihat menggunakan bantuan ya, menggunakan bantuan dari Security Onion Virtual Machine, yang dimana di sini kita nanti akan bermain pada bagian SHA 256 ya, untuk file yang diunduh dan akan menginfeksi komputer, kayak gitu ya. Nah, caranya kita itu akan menggunakan software tambahan di sini yang nantinya kita sebut dengan Kibana. Nah, tadi kan Sigit sudah sampaikan di awal bahwasanya Kibana ini merupakan suatu software ataupun browser yang ada pada sistem operasi Security Union ini, dan kemudian caranya juga sama, kita bisa double klik langsung atau mungkin kita bisa klik kanan dan klik open untuk bisa mengakses layanan dari Kibana ini, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya. Dan sekarang masih proses inisiasi sepertinya, karena masih proses ini kita tunggu beberapa saat ya rekan-rekan ya. Baik, ini merupakan tampilan jendela awal dari browser Kibana atau Chromium ya. Kalau misalkan kita di Windows atau mungkin di menggunakan sistem operasi lain itu seperti Google Chrome-nya di aplikasi kita ataupun di PC kita gitu. Nah, ini namanya Kibana. Nah, untuk kali ini kita menggunakan bantuan dari site itu namanya adalah virustotal.com. Nah, nanti kita akan bisa tahu informasi secara lebih lengkap dan detail menggunakan Kibana ini. Seperti itu, teman-teman. Virus total ya. Dan di sini pastikan teman-teman jaringannya dalam keadaan stabil dan pastikan tidak ada gangguan apapun ya rekan-rekan semuanya, supaya ketika mengakses Kibana ini tidak ada kendala terkait dengan jaringan. Baik, kita tunggu beberapa saat ketika kita mulai untuk melakukan set di Kibana ini. Ya, ini merupakan tampilan awal dari virus total yang nantinya kita akan gunakan untuk bisa menginisiasi ya rekan-rekan semuanya, untuk nantinya kita bisa untuk menyelesaikan terkait dengan case yang ada, dan kita akan mencatat hash SHA 256 untuk bisa mengetahui file yang diunduh itu apa saja yang nantinya itu akan menginfeksi komputer si korban ini, kayak gitu ya. Nah,
Untuk prosesnya, kita kembali lagi ke laman ini ya, ke laman yang sudah kita buka tadi, ke Squil ya teman-teman ya, Squil pada versi ini. Nah, kemudian caranya supaya kita bisa tahu dan bisa terkoneksi langsung dengan Kibana ini teman-teman ya. Misalkan pada 5410 gitu ya. Nah, kita klik kanan, terus kemudian di sini kita bisa lihat nih berdasarkan informasi yang ada pada network miner lagi. Nah, kita masih gunakan network miner ya untuk bisa mengetahui informasi dari apa yang kita butuhkan ya. Kita nanti akan mengelingkan dari SH256 supaya nanti bisa terkoneksi dengan Kibana itu sendiri kayak gitu ya, rekan-rekan ya. Oke, dan ini tampilan dari network minernya. Oke, nah di sini nanti rekan-rekan yang perlu kita perhatikan lagi itu kita langsung memilih ke tab files atau tab files ini ya teman-teman ya. Terus kemudian di sini, kemudian kita akan klik di sini ya ke bagian inisiasinya. Terus kemudian kita klik kanan. Baik, sebentar. Ini ya, kita klik kanan, terus kemudian kita pilih untuk menu yang calculate MD5/SHA1/SHA256 hash ya, karena kita akan menggunakan 256 hash ini kayak gitu ya. Dan kemudian di sini sesuai dengan urutannya, maka yang di sini kita klik ini ya, teman-teman semuanya. Nah, kemudian kita copy karena kita membutuhkan ID yang ada di sini ya. Jangan lupa select all dan copy ya. Terus kemudian ketika sudah, maka kita kembali lagi ke software Kibana pada halaman kali ini yang sudah kita buka tadi ya rekan-rekan semuanya. Oke, kita kembali lagi ke Kibana, ke virustotal.com. Nah, karena kita akan search menggunakan ini, maka kita klik yang search ya, karena kita tidak menggunakan file, karena kita menggunakan file hash yang ada di sini. Dan kemudian ketika kita sudah, maka kita klik enter, dan kita tunggu selama beberapa saat sampai dengan Kibana pada virustotal.com ini bisa menganalisis terkait dengan apa yang terjadi pada saat itu, kayak gitu ya. Oke, nah di sini nanti kita akan tahu teman-teman ya terkait dengan catatan apa saja yang terjadi pada security vendor analysis ya. Nah di sini kita bisa tahu teman-teman ya bahwasannya berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari file hash tadi teman-teman semuanya. Nah di sini kita langsung bisa menganalisis terkait dengan hal apa saja yang di-download kayak gitu ya. Dan kita bisa mendeteksi file-file berbahaya ya seperti adware, Alibaba, ini ada Trojan Banker, terus kemudian juga ada Arkabit pada Trojan Generic dan juga ada FVG pada malware Gen pada Windows 32. Nah ini sudah langsung terdeteksi. Nah ini secara detail mungkin akan dijabarkan juga kayak gitu ya rekan-rekan semuanya. Ini secara detail tampilan kalau ini tadian ke menu yang detection ya kayak gitu. Ini secara detailnya nanti akan jelas untuk inputan mana saja, historinya kapan saja, terus kemudian juga ada portable executable infonya itu apa. Nah, itu nanti akan bisa dilihat di sini. Kemudian juga ada relation juga, ada juga menu untuk behavior untuk relation ini sendiri nanti berkaitan dengan konteks IP address ya dan juga konteks domain yang digunakan. Terus kemudian untuk yang menu community nanti juga akan tahu terkait dengan komunitas apa saja terkait dengan banking Trojan, malware, True Indian, hybrid analysis. Nah, di sini kita bisa tahu teman-teman semuanya dan juga terkait dengan file tersebut ya kayak gitu. Nah, di sini sudah ada 57 security vendor and null sandbox flag this file as a malicious ya teman-teman ya. Ini mungkin kalau teman-teman tahu malicious kode, nah ini pasti berhubungan juga seperti itu. Oke, untuk tahap pemeriksaan yang pertama sudah berhasil dilakukan dan sudah kita dapatkan ya rekan-rekan semuanya dari file Garfgon dengan 52 engine detected this file dan juga file tipenya itu adalah 32 Windows 32.exe dan juga untuk size-nya tadi juga ada ya rekan-rekan semuanya yaitu 236 kilobyte atau sekitar 241.664 bytes kalau kita hitung ya rekan-rekan semua. Dan kita kembali lagi untuk bisa menganalisis dari Squil yang lainnya. Kita coba lagi ya rekan-rekan ya untuk mendeteksi lagi nih
Nah, mungkin kita bisa coba untuk 5420. Sama seperti tadi, kita tinggal klik kanan, kemudian kita klik network miner, dan kita tunggu selama beberapa saat ya, rekan-rekan semuanya, sampai dengan muncul dari network minernya itu sendiri. Seperti itu. Oke, masih proses ya untuk memunculkan network miner. Oke. Ya, ini network miner dari yang selanjutnya yang sudah kita share tadi ya. Mungkin kita bisa geser lagi supaya tahu. Ya, langsung saja kita masuk ke bagian files. Maaf. Ke bagian files. Karena kita yang akan butuhkan sama ya untuk stage-nya. Terus kemudian kita masuk lagi ke sini dan kita klik kanan, calculate MD5, dan kemudian di sini yang kita butuhkan adalah file SHA256. Nah, di sini kita select all dan copy lagi. Terus kemudian kita beralih lagi ke totalvirus.com, maaf, dan kemudian kita search lagi berdasarkan file hash-nya. Ya, kita tunggu beberapa saat sampai dengan memunculkan informasi dari file-file apa saja yang berbahaya dan juga titik-titik kerentanan yang terjadi, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini sama ya, terkait dengan apa sih yang muncul, kayak gitu, apa sih yang terjadi pada file hash ini, kayak gitu ya teman-teman ya. Dan nanti akan memberikan informasi secara valid berdasarkan file-file berbahaya tersebut, berdasarkan detailnya, rekan-rekan juga bisa melihatnya, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu terkait dengan netminernya. Baik, sekarang kita coba lagi ya, mungkin satu kali lagi. Ini mungkin yang tadi Longhart Studio, kalau tadi mungkin yang Garf ya, kalau sekarang yang longheartstudio.nl. Oke, kita kembali lagi ke menu files, kemudian kita klik kanan lagi, calculate MD5, dan kemudian kita cari informasi berdasarkan file hash-nya di SHA256, dan kemudian di sini nanti kita akan select all ya, information yang ada di sini, yang ada di SHA256 ini. Ya, di sini kita select all ya, rekan-rekan semuanya. Oke, select all, dan selanjutnya kita akan copy lagi dan masuk lagi ke virustotal.com dan akan kita analisis supaya kita bisa tahu file apa yang terdapat pada domain tersebut yang berbahaya ya. Tinggal kita paste dan kita enter ataupun kita cari berdasarkan file hash shard, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada 61. Wah, justru lebih besar ya untuk ancaman dari storage-nya dan juga ancaman dari security pada Trojan kali ini. Nah, ini juga ada Trojan generic, Trojan dropper, generic juga di Windows ini. Nah, kita bisa analisis langsung rekan-rekan semuanya. Kalau di bagian tadi itu ada 58 engine, nah ini kita sampai 63 engine kayak gitu ya, yang mungkin terdeteksi pada file ini, ataupun 61 engine kayak gitu ya. Dan juga untuk file tipenya juga sama, Windows 32 yang tadi ya rekan-rekan semuanya sudah terlihat ya. Windows 32, malware gen, dan juga file size ini juga sudah dapat kita tahu bahwasanya ada 323 kilobyte ya, atau sekitar 33.000 dan juga ada 752 bytes. Dan juga di sini untuk names itu ada pedals, ada throw.exe, dan kemudian juga ada test tree, dan juga ada BMA, itu berbahaya. Dan juga untuk target matching itu pada Intel, sudah jelas ya rekan-rekan ya, pada Intel yang ada di ID 386 atau pada letter processor and compatible processor. Jadi lebih menyerang ke arah prosesornya kayak gitu ya, lebih ke arah prosesor ini yang diserang seperti itu. Baik, mungkin satu kali percobaan lagi ya rekan-rekan semuanya untuk kita bisa membuktikan apa sih yang terdapat pada wp.exe atau mungkin terdapat pada file yang lain kayak gitu ya. Mungkin satu kali percobaan lagi sebagai penutup. Baik. Ya, kita kembali lagi ke menu sguil ya, karena tadi di 5420, maaf. Sekarang kita ke 5421. Baik, sekarang kita ke 5421 ya. Ini sudah tahu, dan kemudian kita klik kanan network miner lagi, dan kita tunggu beberapa saat sampai dengan network miner tersebut berhasil muncul seperti itu.
Ya, ini kita coba untuk scroll ke atas dan kita lihat lagi. Baik, sebentar masih belum muncul ya untuk network manager kita. Ya, nah sudah muncul untuk network manager pada vantagepointtechnology.com. Nah, kemudian kita klik files dan kemudian kita klik yang ini lagi ya, rekan-rekan, karena kita akan menggunakan calculate MD5, SHA1 dan juga SHA256. Nah, pada SHA256 atau file hash ini, kemudian kita klik select all dan kemudian kita klik copy. Dan kembali lagi ke dalam menu totalvirus.com ya, di bagian bawah. Kemudian kita analisis lagi untuk informasi yang ada pada virus kali ini, kayak gitu ya teman-teman ya, pada ancaman kali ini. Oke, kita kembalikan lagi untuk filenya, kita undo lagi ya. Dan kemudian kita kopikan ke kolom search pada file hash-nya, kita sedikit perbesar supaya teman-teman dan Bapak Ibu jelas juga. Ya, nah di sini nanti kita akan mendapatkan informasi berdasarkan case yang ketiga tadi. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman ya, bahwasanya untuk kita sudah tahu untuk size-nya dan juga untuk beberapa ancaman ataupun beberapa data yang mungkin akan terancam seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, di sini kita bisa tahu untuk bagaimana sih file berbahaya yang ada pada case yang ketiga kali ini, kayak gitu ya teman-teman semuanya. Nah, di sini nanti sama, file tipenya juga masih Windows 32 ya, di sini sudah terlihat, dan kemudian untuk file size-nya itu ada 300.50 kilobyte atau sekitar 30.007.712 bytes, dan juga untuk names yang berbahaya itu ada wp.exe sama test2. Kalau tadi test3 ini ada test2, terus kemudian juga ada test3 juga, dan juga ada wp.exe ms download ya. Kalau itu mungkin itu, dan juga untuk target mesin atau sasarannya itu sama juga Intel 386 or later processor and compatible processor. Nah, itu teman-teman untuk informasi yang ada pada soal yang disebutkan tadi. Untuk bisa memberikan navigasi pada www.virtual.com menggunakan Kibana, dan juga nantinya akan masukkan file hash dari SHA256 untuk bisa menentukan dan juga mendeteksi sebagai file berbahaya apa yang ada pada di sana. Nah, nantinya akan sedikit lampirkan di catatan laporan praktikum supaya teman-teman dan juga Bapak Ibu tahu analisis dengan jelas, seperti itu. Dan kemudian untuk case ataupun soal yang selanjutnya ataupun yang terakhir ya rekan-rekan semuanya, di mana kita akan memeriksa peringatan lain yang terkait dengan host yang terinfeksi selama jangka waktu tersebut ya. Nah, nantinya akan tercatat juga pada laporan praktikum. Nah, di sini nanti kita akan melihat ya, jadi kita kembali lagi ke menu utama kita pada Seguil ini, karena kita masih menggunakan proses ini ya. Dan kemudian kita pilih pada information yang ada pada 5428. Wah, ada apa nih dengan 5428? Nah, di sini kita sudah tahu, terus kemudian kita akan show paket data dan juga show roles. Nah, di sini secara jelas ya, rekan-rekan semuanya, pada data yang ada di sini semua. Nah, di sini kita bisa tahu terkait dengan catatan apa saja sih yang terinfeksi pada host tersebut ya. Ini dimulai dari ET, policy external, IP lookup domain, myip, opendns.com, in DNS lookup. Ini pada konten berapa, dan nanti di sini nanti performer pada destination IP yang tertera pada proses berikut ini. Kayak gitu ya rekan-rekan semuanya. Dan di sini untuk destination IP-nya juga sudah terlihat rekan-rekan semuanya pada 208.67.222.222. Nah, seperti itu untuk peringatan lain yang tercatat pada host yang terinfeksi. Nah, secara keseluruhan, kalau mungkin kita ringkas dari proses praktikum kali ini, teman-teman ya, kalau dari proses pertama sampai dengan terakhir, alhamdulillah sudah bisa terselesaikan dengan baik. Maka dari itu, apabila kita rangkum dari proses praktikum yang kita lakukan kali ini pada skill analyze, skill assessment, pada proses perujian CyberOps Associate version 1. Nah, di sini kita tahu bahwasanya host dengan IP 192.168.196 itu
itu PC ini tuh menjalankan Windows dan juga mengakses domain yang berbahaya. Nah, tadi domainnya sudah kita lihat satu-satu ya rekan-rekan semuanya itu apa saja. Dan untuk di sini dia tuh meminta permintaan DNS dan terinfeksi dengan Trojan Pusdo. Nah, Trojan Pusdo ini berpura-pura menjadi server web Apache atau web server yang itu nanti tuh mendengarkan pada port 80 ya, karena memang web server itu portnya 80. Dan juga setelah terinfeksi, Trojan Pusdo itu mengunduh berbagai malware dengan otomatis seperti itu. Dan ketika sudah mengunduh nih di PC yang diperiksa itu ada 3 malware yang diunduh dan digital ya, itu ada strep gerv.gun, dan juga ada tro.exe, dan juga ada wp.exe. Nah, itu tadi sudah kita cek satu-satu menggunakan www.totalvirus.com. Dan juga file-file ini nanti itu juga diperiksa menggunakan virustotal.com tadi ya, yang sudah kita inisiasi dengan file hash di SHA-256, yang nantinya mereka ini akan dilihat dan juga diverifikasi sebagai malware oleh sebagian besar sumber. Baik, mungkin itu yang bisa Sigit sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya, atas penyampaian ini. Semoga apa yang Sigit sampaikan bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Dan Sigit juga memohon maaf apabila dalam penyampaian ada banyak kekurangan dan juga ada kesalahan, karena manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ronald Adrian yang sudah membimbing kami selama 1 semester berakhir ini, dan juga Ibu Niki Hidayati selaku dosen dari kelas B. Kami juga mengucapkan terima kasih atas ilmu dan juga bimbingan bermanfaat sehingga kami bisa lebih paham lagi tentang bagaimana kita itu bisa tahu tentang proses praktikum keamanan informasi ini bisa digunakan dalam kehidupan nyata sehari-hari menggunakan implementasi Cyber Ops Associate. Dan dari saya, Sigit Bocayanto, dengan nomor induk mahasiswa 20457222 SV 17669 dengan kelas B Teknologi Rekayasa Internet Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Pamit undur diri, terima kasih dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya.